Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimin sya'nihi lam tahwihi fa ushribat ma'na dhamiri sya'ni fa uribat fil hanni bil alhani. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala hadrati habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Yang kita hormati bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Syahrul Anam, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur beliau dan juga memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Tak lupa kepada teman-teman kita program ngaji periode Juli 2020 yang mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatal akhirat. Yang sebagaimana Imam Yahya bin Nuruddin Al-Imriti mengatakan dalam muqaddimahnya, kayyafhamul ma'aniyal Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Mempelajari ilmu nahwu supaya dapat kita memahami arti Al-Qur'an dan maknanya. Wa nahwu aula awalan ayyu alama idil kalamu dunahu la yufhama. Yang mana ilmu nahwu ini adalah ilmu yang utama untuk dikaji, karena tanpanya Al-Quran dan Sunnah kita tidak bisa dapat memahaminya dengan sebaik-baik pemahaman. Langsung saja saya sebagai Master of Ceremony untuk membacakan susunan acara pada malam penutupan program ngaji periode 2020 ini. Yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga adalah sambutan, dan yang keempat adalah penutup, dan terakhir adalah pesan dan kesan. Langsung saja mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Al-Fatihah Ummul Kitab, yang mana mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah fi ridha'il alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang mana dalam kesempatan kali ini akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Ridwan Alamsyah dari Lampung. Kepadanya falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Terima kasih atas pembacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang mana mudah-mudahan bifadilati Iqra'ul Qur'an kita semua mendapat syafaat daripada Al-Qur'an di hari akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan atau penutupan malam program ngaji online Nahwu dan Shoroh periode Juli 2020 yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Syahrul Anam. Kepadanya falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati segenap para peserta ngaji online periode Juli 2020. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah, hidayah dan inayah serta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa melaksanakan program penutupan ngaji Nahwu Shoroh yang dilaksanakan secara online mulai dari awal bulan Juli kemarin. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung dari bulan Juli, yaitu penutupan. Kemudian salawat serta salam juga kita haturkan kehadirat Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari zulumatil jahli menuju nuril ilmi sebagaimana kita rasakan pada kesempatan malam hari ini. Para peserta, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya
yang perlu saya ucapkan pertama kali adalah terima kasih atas segala partisipasinya, mulai dari awal bulan kemarin kita telah melaksanakan pelaksanaan program ngaji online, yang mana program ini merupakan program dasar untuk mempelajari kaidah-kaidah nahwu serta mempelajari kaidah-kaidah shorof, yang tujuannya tidak lain adalah untuk bisa membaca kitab kuning. Jadi mungkin dari yang telah kita lewati tidak ada materi yang mungkin pendalaman mempelajari alfiah dan lain sebagainya misalnya, akan tetapi yang dipelajari adalah semacam materi dasar. Namun dari materi dasar saya ingin meyakinkan kepada para bapak dan ibu sekalian bahwa sebenarnya kita cukup untuk mempelajari dasar-dasar dari ilmu nahwu, akan tetapi kemudian kita menerapkan, itu yang terpenting. Jadi ibaratkan malam hari ini adalah penutup, akan tetapi ini setelah ini kita akan melaksanakan babak baru. Fase yang kedua ini akan lebih berat daripada fase yang pertama. Dan program ngaji online nahwu shorof ini sebagaimana kita laksanakan, dan mohon maaf apabila mungkin dari teman-teman para peserta sudah mempunyai dasar, sehingga ternyata yang diajarkan, yang kita pelajari, yang kita diskusikan selama 1 bulan itu adalah materi-materi yang sangat sederhana mungkin. Dan memang itu sekelas jurmiyah lah, anggap materi yang kita pelajari adalah sekelas jurmiyah. Namun dari itu saya akan meyakinkan bahwa dengan modal jurmiyah dan modal al-amsil atau tasrifiyah itu sebenarnya sudah cukup modal untuk kita bisa baca kitab. Dengan artian nanti kita lanjut pada praktik. Karena kalau materi tentunya kita cukup menghafalkan kemudian memahami secara garis besar, sebagaimana saya himbau bahwa peserta wajib mengetahui atau menghafal dari materi-materi secara garis besar, tidak usah pakai dalil ya. Itu cuma ingin mempermudah, misalnya ketika ada huruf-huruf yang perlu dihafal, ada beberapa jumlah misalnya seperti halnya huruf athof, disitulah kemudian saya sertai dengan dalil-dalil, itu untuk mempermudah saja. Karena kalau kita pendalaman misalnya, itu tentunya tidak cukup 1 bulan untuk kita mempelajari, bahkan butuh beberapa tahun, bisa saja 5 tahun bahkan 10 tahun misalnya kalau memang ingin mendalami fan bahasa Arab, Pak. Karena bahasa Arab ini adalah sebuah ilmu yang mungkin karena yang objeknya ya, karena objek dari bahasa Arab ini adalah Al-Quran dan hadis, itu tidak akan pernah selesai. Karena Al-Quran adalah ilmu yang tidak ada tepinya. Sampai kapanpun kita menggali dari Al-Quran, laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu tidak akan pernah kita selesai dalam mempelajari Al-Quran. Maka ini adalah langkah pertama mempelajari ilmu nahwu shorof, ini adalah fase awal untuk mempelajari atau memahami kaidah-kaidah bahasa Arab, yang kemudian dengan modal baca ini Pak, saya yakinkan kembali bahwa kita akan lebih mudah mempelajari secara mandiri, kemudian kita bisa diskusi dengan pembimbing dan lain sebagainya, itu akan lebih mudah. Kenapa demikian? Karena kita sudah mengetahui dasarnya, daripada berangkat dari nol kemudian langsung kita mengkaji bahasa Arab, belajar sastra apalagi, ya tentunya tidak akan connect lah, tidak akan bisa paham. Karena sastra itu seperti halnya ilmu balaghah, itu adalah lanjutan dari ilmu dasar dari nahwu shorof. Begitu juga ada yang kenapa tidak setingkat alfiah. Jadi ini saya alasan kenapa dalam program ini bukan program alfiah ya, karena alfiah itu 1000 bait yang mana itu lebih panjang nantinya, yaitu bisa saja kita selesaikan 3-4 tahun kalau alfiah, dan alhamdulillah saya juga dulu pernah mengatamkan alfiah, bahkan sempat hafal juga dulu di pesantren, dan itu ngajinya ya butuh 3-4 tahun untuk menyelesaikan 10 bait. 1000 bait dari bait-bait alfiah.
karena tidak mungkin kita langsung hatamkan sekaligus, karena bait per bait itu tentunya itu butuh pembahasan yang cukup panjang. Maka ya ini adalah batu loncatan, dan seterusnya berikutnya adalah saya juga memberikan layanan secara gratis ya, sebagaimana dalam brosur yang sudah saya sampaikan, bahwa kita tidak akan berhenti di sini, akan tetapi kita akan lanjut pada fase praktik, dan ini yang membutuhkan fokus kita. Bisakah kita menerapkan dari materi-materi dasar ketika kita membaca kitab kuning, ketika kita praktik langsung pada materi-materi bahasa Arab seperti itu. Akan tetapi tentunya untuk fasilitas praktik saya sediakan, karena ini ada beberapa grup nantinya akan terbagi, mulai dari grup C, kemudian ada grup B, dan karena di sini sudah ada ibu-ibu ya yang sudah mengikuti, kalau kemarin belum ada, jadi itu ada 2 grup ditambah grup materi, nantinya insya Allah akan berlangsung juga pada Agustus ini, sehingga waktu saya juga saya bagi. Sehingga jatahnya adalah setiap grup itu hanya kebagian 1 malam. Jadi mudah-mudahan kita semua masih diberikan panjang umur, kemudian masih diberikan kesehatan. Dan kalau ada yang bertanya sampai kapan itu selesai, saya katakan bahwa kita akan praktik selama kita masih ada salah, silahkan ikut praktik seperti itu. Silakan bisa mengikuti praktik. Kemudian kalau memang sudah bisa benar-benar ketika membaca, ya pertama saya akan mulai dari kitab Fathul Qorib, karena itu adalah kitab dasar, namun kitab yang terlengkap dalam fikih lah. Anggaplah dasar yang terlengkap, karena setiap kajian fikih misalnya ketika melangkah pada Fathul Mu'in, ya walaupun itu agak sedikit sulit daripada Fathul Qorib, akan tetapi kalau kita sudah menguasai dasar-dasar fikih Fathul Qorib itu lebih mudah Pak untuk mempelajari kitab sekelas Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan lain sebagainya, karena kita sudah mengetahui istilah-istilah yang terdapat dalam kitab dasar. Misalnya dalam istilah ju'alah, jadi istilah itu juga akan mempengaruhi terhadap cara baca. Jadi pemahaman juga sangat membantu untuk kita membaca lah, karena itu akan mendorong, karena sering ya, yang sering kita sharing ketika menemukan kalimat yang serba bisa, misalnya ada kata fa kemudian disambung dengan alif, ain kemudian lam, itu dibaca fa'ilun, apa dibaca fa'ala, apa dibaca fa'il, itu fi'il amar, kemudian ya kalau fa'ala berarti itu adalah musyarakah. Kemudian kalau fa'ilun berarti isim fa'il dari fa'ala. Kemudian kalau fa'il itu adalah fi'il amar dari fa'ala. Jadi bagaimana untuk membedakan wazan-wazan tersebut dalam ilmu shorob misalnya? Ya tentunya itu didukung dengan yang namanya pemahaman. Kita harus mencocok-cocokkan, apakah ini cocok dijadikan isim fa'il, apakah cocok dijadikan fi'il amar, ya sesuai dengan konteks yang kita baca. Maka sering saya sampaikan, sebenarnya untuk membaca kitab itu ya terserah kita. Mau dibaca seperti apapun ya terserah, asalkan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh penulisnya. Jadi mungkin itu sedikit yang saya jelaskan ya, karena takut ada yang bertanya-tanya setelah ini mau kemana, jangan sampai ditinggal sebagaimana pada pertemuan pertama pembukaan. Dan insya Allah karena niat saya adalah terus berkampanye bagaimana kita senang dalam kaidah bahasa Arab, karena mempelajari Al-Quran dan hadis itu dimulai dari mengenal kaidah-kaidahnya. Tidak mungkin kita langsung alim dalam bidang tafsir tanpa melalui yang namanya kaidah nahwu shorob. Namun jangan sampai berhenti di nahwu shorob saja, akan tetapi kita mudah-mudahan bisa lanjut pada bahasa-bahasa yang lain, dan itu tidak harus melalui program ini seperti itu. Saya cuma ingin mengantarkan bagaimana para peserta, para bapak ibu sekalian dari program dasar ini betul-betul meyakini bahwa dalam belajar nahwu shorob, membaca kitab kuning itu mudah.
dan banyak sekarang metode-metode yang ada, mulai dari yang 6 jam bisa ya, walaupun itu sama, yaitu mempelajari dasar-dasarnya. Kemudian ada yang berapa bulan, bahkan kalau di pondok saya itu 3 bulan, dan itu saya sampaikan bahwa 1 bulan itu adalah targetnya adalah materi. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana terus menerus secara kontinu kita praktik, karena dengan kebiasaan praktik itulah yang akan mengantarkan kita bisa lancar. Ya ibarat kita berjalan, Pak, kita belum pernah melewati jalan tersebut, ya tentunya itu sulit. Oh ternyata di sini ada lubang, kemudian di sini ada belokan, di sini ada tikungan dan lain sebagainya. Kalau kita sering lewat, bahkan ya bisa dikatakan bisa setengah hafal kitab Fathul Qorib, maka ketika kita baca kitab-kitab muhadzab, Pak, karena tidak mungkin kita ngaji secara manual misalnya ya untuk yang di pesantren yang mempunyai kesempatan kan kita bisa ngaji, tapi kita tahu bahwa yang dikaji itu adalah ya kitab-kitab ya Fathul Qorib, Ihya dan lain sebagainya, ya masih terbatas mungkin 1, 2 sampai 4 jilid lah. Kitab Al-Majmu' ya, kitab Al-Majmu', Raudhatul Thalibin, apalagi kitab tasawuf misalnya seperti Hilyatul Aulia dan lain sebagainya yang berjilid-jilid itu, ya tentunya kalau bukan kita sendiri yang sedikit membaca, dan tentunya kita harus mempunyai dasar ya. Harus mempunyai dasar. Dan tentunya kenapa saya tidak hanya melayani melalui online misalnya ya, karena ini program online awalnya berawal dari YouTube. Saya sering sampaikan bahwa biar tidak terkesan kita hanya menonton kemudian kita tidak paham, itu yang repot, sehingga saya memberikan layanan seperti ini ya sebenarnya adalah ini juga permintaan dari teman-teman yang ngaji melalui channel YouTube, kemudian bertanya, kemudian saya mempunyai inisiatif, ada yang mau privat, dan saya bilang kalau cuma privat saya juga belum bisa ngatur waktu. Akhirnya sampailah pada daurah Ramadhaniyah saya buat mulai dari bulan Ramadan, kemudian ada permintaan lagi saya lanjutkan setiap bulan. Jadi itu sekedar pengantar bahwa setelah ini kita akan lanjut pada latihan secara terus-menerus. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan seperti itu, dan misalnya ada kesibukan ya kita tidak bisa mengikuti minggu pertama, ya ikut pada minggu kedua, seperti itu, Pak. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga yaitu ucapan mohon maaf kepada para peserta, Bapak dan Ibu, apabila selama 1 bulan ada hal-hal yang kurang berkenan, baik pertanyaan yang kurang terjawab dengan baik, kemudian ada fasilitas seperti halnya ketika ngaji kadang bunyi mic-nya, karena ini baru pakai mic baru, kemudian ya kadang sinyal dan lain sebagainya tidak stabil, saya mohon maaf. Atau ketika praktik ketika review, kemudian sedikit latihan ringan, kadang ada salah kata misalnya, atau hal-hal yang menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Tentunya mudah-mudahan kita nantinya masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada program berikutnya. Dan ini untuk agak akhir ini saya mungkin agak sedikit kita mulai bagaimana kita akrab seperti itu loh, Pak. Yang saya ingin bangun itu bagaimana hubungan psikologi kita, hubungan silaturahim kita itu tambah erat. Kenapa? Karena agar nanti pada program berikutnya kita tidak canggung dalam praktik. Ya silakan baca ya. Ya mungkin canggung karena mungkin dari segi usia misalnya. Saya juga sebenarnya canggung sama Pak Hojar, kemudian Pak Ari dan lain sebagainya, Pak Arse dan lain sebagainya. Namun ya karena ini bukan dalam ranah saya tidak ingin mentransfer ilmu, bukan mau mengajarkan, tapi sebagaimana moto saya adalah mengkaji kemudian berbagi. Jadi ini hanyalah sekedar sharing selama 1 bulan seperti itu. Dan mohon maaf apabila misalnya kecewa, kenapa
hanya materi ini yang diberikan, masih banyak materi-materi mungkin tidak tercover di program ini. Itu tujuannya adalah insya Allah nanti kita akan lanjut pada program berikutnya. Dan adapun persyaratannya ini saya juga sampaikan mumpung berkumpul, untuk persyaratan berikutnya silakan, karena saya ingin mengetahui kemampuan karena akan dibagi menjadi 2 grup, maka mudahlah Pak untuk mencari sistem, yaitu ada di ruang C nanti dan ruang B, yang mana untuk ruang C itu adalah masih pendalaman nahwu shorof, dan untuk pemula-pemula ya ini nanti masuk pada yang C. Dan mohon maaf jangan sampai tersinggung kok saya masuk ke ruang C, karena itu nanti akan bertahap seperti itu. Setelah ruang C dievaluasi lagi, kalau memang itu sudah lancar nanti pindah pada B, karena B itu lebih pada terjemah kemudian pemahaman seperti itu, dan itu sistemnya adalah diskusi sebagaimana bisa dilihat di YouTube yang sudah video-video yang sudah saya upload seperti itu. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan tentunya sebagai manusia tidak akan lepas dari yang namanya kesalahan dan kekurangan tersebut. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan terakhir, marilah kita tutup program ya, tepat pada tanggal 29 Juli tahun 2020. Pada detik ini kita tutup program ini dengan pembacaan hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, jazakumullah wa ahsanal jazaan katsira kami ucapkan kepada Ustadz kita Syahrul Anam atas pemaparannya, penjelasannya, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, apa yang diajarkan oleh beliau nantinya akan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Yunus dari Lombok. Bagaimana kesan dan kesannya selama mengikuti program ngaji online periode Juli 2020 ini. Kepadanya Ustadz Muhammad Yunus, falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan, Syekhuna Ustaz Syahrul Anam, para santri, teman-teman peserta ngaji online yang saya hormati pula. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sampai pada penghujung program daripada pengajian online Nahwu Arab ini. Mudah-mudahan tentunya kita berharap tetap diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa terus mengikuti program ini sampai akhir hayat kita, jika jika diberikan izin, kesempatan. Saya berterima kasih sekali dengan adanya program ngaji online Nahwu Arab ini, karena merasa terbantu. Banyak sekali yang dulunya tidak pernah kita temukan, tidak pernah kita dapatkan, walaupun pernah sempat mengaji waktu ketika masih sanawiyah dulu, cuma tidak sampai seperti jelas yang kita dapatkan dalam seperti yang kita dapatkan dalam mengaji online ini. Di satu sisi program ini membantu banyak orang yang mungkin dulunya belum punya kesempatan untuk belajar Nahwu Arab,
karena sekarang ada yang mungkin karena faktor usia mungkin malu untuk ikut ngaji kumpul dengan santri yang usianya lebih kecil, maka dengan adanya program ngaji online ini luar biasa sebenarnya. Mudah-mudahan tetap ini istiqomah, kita bisa kembangkan ke depannya jadi lebih sempurna lagi mungkin nanti, artinya dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya nanti mungkin harapan kita ketika praktek dalam kitab fikih begitu satu sudah bisa ditamatkan, mungkin nanti sebagai sampel saja bisa dipindah menggunakan kitab-kitab yang tasawuf apa satu begitu, atau tafsirnya satu apa begitu nanti. Ini harapan kita. Yang jelas terima kasih yang tidak bisa saya ucapkan kalau saya pribadi, berterima kasih dengan adanya program ngaji online ini. Mudah-mudahan kita akan siap membantu, bahkan kalau bisa nanti kalau saya pribadi misalnya nanti prakteknya itu di intensif misalnya 2 kali seminggu, kita untuk mengeluarkan SPP misalnya per bulan. Kalau saya pribadi insya Allah siap. Yang penting kita betul-betul ini kalau pribadi. Nah, saya kira nanti bisa ditambah untuk kesan dan pesan dari teman-teman yang lain. Yang jelas saya berterima kasih bisa berkumpul dengan teman-teman di ngaji online ini dari berbagai daerah. Ya, kita bisa bersilaturahmi walaupun sifatnya virtual, tapi saya pribadi merasa tidak ada jarak ini antara kita yang di Lombok dan Banjarmasin, Lampung dan sebagainya, Jawa dan sebagainya. Seperti ngaji halaqah tatap muka rasanya, itu yang saya rasakan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, nanti mungkin bisa ditambah sama teman-teman yang lain kesan dan pesannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Al-Ustadz Muhammad Yunus atas kesan-pesannya, yang mana menyambung dari perkataan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi," yang mana program ngaji online ini juga adalah sarana bahwa kita siapapun bisa menuntut ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Mudah-mudahan adanya program ngaji online seperti ini adalah amalan atau pengamalan daripada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk acara yang terakhir, yaitu penutup atau doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Arse. Tapi sebelum itu, saya sebagai pembawa acara mengundurkan diri apabila apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, karena al-insanu ma'al khatani wa nisyan. Dan untuk Al-Ustadz Arsy, saya persilahkan. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamdan yafi ma huwa yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd bagi li jalalil karim wa azmi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ma sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana wa li walidina wa li masyayikhina ikhwanina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wassuhada'i wassalihin
wa sunna ulaika rafiqa dzalika wa dunallahu wa kafa bil alimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan pertemuan kami ini ya Allah pertemuan yang barokah ya Allah. Jadikanlah majelis kami ya Allah majelis yang barokah ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, berkailah ilmu guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk menerima ilmu dari guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan kami dari ilmu ya Allah. Mudahkan kami untuk belajar bahasa surga ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kekuatan kepada guru kami ya Allah untuk membimbing kami ya Allah. Amin, amin. Untuk mengajari Allah sehingga kami bisa mempelajari ilmu-ilmu dari yang keberkahan dari guru kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, Engkau maha mengetahui ya Allah, Engkau maha bijaksana ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Rahman Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وكان قلبي خاليا قبل حبكم وكان